Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan menjelaskan tentang problematika pembelajaran bahasa Arab. Sebelum kita menginjak ke bermacam-macam problematika, kita harus tahu bahwa problematika sendiri itu artinya masalah, suatu masalah atau suatu kendala atau suatu hambatan di saat belajar bahasa Arab. Problematika pembelajaran bahasa Arab di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama dari aspek linguistik dan yang kedua dari aspek non-linguistik. Aspek linguistik dibagi menjadi 4. 1. Tata bunyi. Yang kedua kosakata. Yang ketiga tata kalimat. Dan yang keempat adalah tulisan. Tata bunyi di sini kita harus mengakui, kita harus menyadari bahwa di setiap pesantren, di setiap madrasah, di setiap sekolah, di setiap masjid, bahkan di setiap penduduk warga masyarakat, di saat belajar bahasa Arab, di saat belajar Al-Quran, tidak lupa dengan belajar tata bunyi. Karena kenapa? Karena agar supaya kita tahu makna asli kalimat ini apa, makna asli kalimat itu apa. Kita belajar dari tata bunyi. Tata bunyi di sini biasanya dipelajari dari ilmu tajwid yang berupa makhrijul huruf. Semisal contoh huruf hamzah a, bacaan a dan bacaan ain itu tidak sama. Semisal alhamdulillah yang bermakna segala puji bagi Allah. Tapi kalau di a-nya, hamzahnya dirubah menjadi ain, alhamdulillah, maka otomatis maknanya akan berubah. Cuman tajwid di sini hanya mempelajari tentang kelancaran atau kemahiran membaca Al-Quran, tidak dengan mempelajari pengembangan bahasa Arab. Jadi yang pertama dari aspek linguistik adalah tata bunyi. Nah, sedangkan yang kedua adalah kosakata. Kosakata di sini kita harus memahami bahwa banyak sekarang dari bahasa Arab, kosakata Arab dijadikan sebagai kosakata bahasa Indo atau dijadikan sebagai bahasa Latin. Semisal contoh, terjadinya pergeseran arti qasidah dan juga kasidah. Qasidah di sini menurut bahasa Arab adalah suatu syairan, suatu lagu. Sedangkan kasidah dalam bahasa Indonesia artinya susunan beberapa kata atau susunan beberapa syair-syair. Tidak sama. Terus yang kedua, contohnya lafadznya berubah dari bunyi aslinya tapi maknanya tetap. Contoh berkat dan juga barokah. Berkat di sini menurut bahasa Indonesia adalah bertambahnya kebaikan. Sedangkan menurut bahasa Arab, barokah di sini sama artinya ialah bertambahnya suatu kebaikan. Terus contoh lagi kabar dan juga khobar. Kabar berita adalah suatu cerita. Kabar. Sedangkan khobar artinya sama, ialah cerita juga. Terus yang ketiga, lafadznya tetap tapi maknanya berbeda. Lafadznya tetap tapi maknanya berbeda. Kalimat dan juga kalimat menurut bahasa Arab. Kalimat di sini menurut bahasa Indonesia adalah suatu susunan kata. Sedangkan menurut bahasa Arab, kalimat adalah susunan beberapa kata. Kalau kalimat menurut bahasa Indonesia itu sebuah keterangan dari awal paragraf sampai titik, itu yang disebut kalimat. Sedangkan kalimat menurut bahasa Arab itu adalah susunan beberapa kata. Yang penting tersusun dari 2 kalimat atau lebih, itu sudah bisa disebut dengan kalimat. Terus yang ketiga, tata kalimat. Aspek linguistik yang ketiga adalah tata kalimat. Kita harus mengetahui tata kalimat yang tentunya tidak jauh dari ilmu nahwu dan juga sorof. Semisal mubtada dan khobar
muannas dan jamaknya, mufrad dan musannanya, kita harus memahami agar supaya apa? Agar supaya pembacaan bahasa Arab tersebut bisa difahami. Semisal contoh, at-tilmidu hadirun. At-tilmidu artinya adapun orang laki-laki, hadirun ialah hadir. Kalau at-tilmidani ini sudah bermakna dua. Karena kenapa? Mendapat tambahan alif dan nun. Ini yang disebut dengan tata kalimat. Jadi kita harus memahami apakah itu mubtada atau khobar, musanna atau jamak, mufrad atau tasniyah. Kita harus memahami. Itu yang ketiga dari aspek linguistik. Sekarang yang keempat, yakni yang berupa tulisan. Bahwa tulisan juga menjadi problematika dari pembelajaran bahasa Arab. Tulisan, kita harus tahu bahwa tulisan Latin dan tulisan Arab, kita harus tahu cara membedakannya. Bahwa tulisan Latin itu dari kapital sampai huruf kecil, dimulai dari kiri ke kanan kalau huruf kapital. Sedangkan tulisan bahasa Arab itu melalui dari kanan ke kiri, dan di sini tidak membahas tentang kapital dan juga huruf kecil kalau bahasa Arab. Tapi apa jenis huruf awalnya, di tengah dan juga di akhir. Semisal contoh huruf ain. Bagaimana huruf ain jika berada di awal kalimat? Contoh huruf ain jika berada di tengah kalimat atau berada di akhir kalimat. Itulah yang disebut tulisan. Jadi 4 ini dari tata bunyi, dari kosakata, tata kalimat dan juga tulisan itu menjadi problematika, menjadi permasalahan di saat kita belajar bahasa Arab. Yang kedua, problematika pembelajaran bahasa Arab yakni dari non-linguistik, yang mana non-linguistik di sini dibagi menjadi 12 bagian. Yang pertama ada faktor sosio-kultural, yang kedua faktor buku ajar, yang ketiga faktor lingkungan sosial, yang keempat faktor siswa, yang kelima faktor usia, yang keenam faktor bahasa pertama, yang ketujuh ada metode, yang kedelapan kurikulum, yang kesembilan media dan sarana prasarana, yang ke-10 guru, ke-11 waktu, dan yang terakhir adalah sosial politik. Kita jelaskan mengenai tentang faktor sosio-kultural. Problem yang mungkin muncul adalah bahwa ungkapan-ungkapan, istilah-istilah yang diungkapkan dengan berbahasa Arab tidak bisa kita terima dengan atau tidak bisa kita pahami dengan mudah. Semisal contoh dari bahasa Arab yakni balaghus sailuz zuba, yang artinya air bah yang telah mencapai tempat tinggi. Namun tidak bisa kita ambil atau tidak bisa kita pahami secara mentah. Artinya butuh didalami lagi, bahwa sesuatu yang telah terjadi tidak bisa diulang kembali. Itulah yang dimaksud dengan balaghus sailuz zuba, yang dimaksud dari kata air bah telah mencapai tempat tinggi. Nah, contoh lagi menurut bahasa Indonesia yaitu sedialah payung sebelum hujan. Jadi itu adalah kata-kata ungkapan atau kata-kata isyarat. Itu yang pertama dari faktor sosiokultural. Nah, yang kedua dari faktor buku ajar, bahwa yang menjadi problematika dari buku ajar yakni memperhatikan prinsip-prinsip penyajian atau hal-hal penyajian materi bahasa Arab sebagai bahasa asing akan menjadi problem tersendiri dalam pencapaian tujuan. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Ada seleksi, ada gradasi, dan juga ada korelasi. Nah, seleksi di sini, seleksi adalah bahwa buku ajar harus menunjukkan pemilihan materi yang memang diperlukan untuk dipelajari kepada murid-murid tertentu. Semisal seleksi diajari kepada murid MTS. Jadi tidak sama pembelajaran antara murid
kepada murid MTS dan juga murid alia, bahkan yang sudah kuliah atau di tingkat perguruan tinggi tidak sama tentunya penyajiannya. Jadi harus diseleksi terlebih dahulu, apakah cocok untuk murid ini, apakah tidak cocok untuk murid ini. Terus yang kedua adalah gradasi. Gradasi yang disebut gradasi adalah berjenjang, yaitu dari penyajian mulai dari materi mudah sampai materi ke yang sulit. Jadi tidak semua materi itu langsung diterapkan atau diajarkan kepada satu murid. Jadi berproses mulai dari pelajaran yang agak mudah sampai pelajaran yang agak sulit. Terus yang ketiga adalah korelasi. Maksudnya korelasi di sini adalah bahwa setiap unit yang disajikan harus memiliki kaitan atau harus memiliki kaitan yang saling menguatkan menjadi paduan yang utuh. Kita semisal mempelajari tentang problematika. Jadi materi selanjutnya yang dipelajari harus ada kaitannya dengan problematika. Semisal yang tadi semisal yang tadi linguistik adalah yang mempelajari tentang bahasa. Jadi kita mempelajari non linguistik itu ada kaitannya dengan yang linguistik. Jadi harus ada kaitan antara materi yang pertama diajarkan dengan materi yang kedua yang diajarkan. Terus yang ketiga yakni dari faktor lingkungan sosial, yakni pergaulan umumnya. Itu sangat menjadi problem, menjadi masalah bagi pembelajaran bahasa Arab. Semisal kita setiap harinya bergabung atau bergaul dengan orang-orang yang berbicaranya menggunakan bahasa Arab. Tentunya kita sebagai pelajar bahasa Arab akan lebih mudah jika kita bergaul dengan orang-orang yang setiap harinya menggunakan bahasa Arab. Terus yang keempat adalah faktor siswa. Nah, faktor siswa di sini harus mempunyai motivasi yang kuat dengan cara pandang mereka terhadap bahasa Arab yang dianggap sulit. Walaupun bahasa Arab itu sulit, tapi kita sebagai siswa yang mempelajari bahasa Arab, kita tidak boleh memandang bahasa Arab itu sulit. Kita harus memandang bahasa Arab itu mudah. Agar supaya apa? Agar kita supaya mempunyai kesemangatan untuk menggapai apa yang kita impikan. Itu dari faktor siswa. Nah, terus yang kelima adalah faktor usia. Yang kelima adalah faktor usia. Terkait dengan faktor usia dalam pembelajaran yang kedua, ada beberapa hasil penelitian diantaranya. 1. Dalam hal urutan pemerolehan, tampaknya faktor usia tidak terlalu berperan, sebab urutan pemerolehan oleh anak-anak dan orang dewasa tampaknya sama saja. Baik yang tua maupun yang muda itu pemerolehannya, artinya pemerolehan materi bahasa Arab itu sama saja. Terus yang kedua, dalam hal kecepatan dan keberhasilan bahasa kedua, anak-anak lebih cepat menghafal daripada orang dewasa. Karena apa? Karena dari pikiran. Kalau orang dewasa sudah dipenuhi dengan bermacam-macam pikiran, sehingga kecepatan menghafal atau kecepatan belajar bahasa Arab itu sangatlah sulit. Tapi kalau masih faktor usia anak-anak, itu biasanya cepat, asalkan kembali kepada yang tadi, asalkan semangat, asalkan mendapatkan motivasi. Tetap walaupun anak-anak jika tidak memperoleh motivasi, maka akan menjadi problem juga. Jadi tidak tentu walaupun usianya dewasa ataupun masih anak-anak, itu sama saja. Jadi kuncinya ada di kesemangatan diri tersendiri. Itu yang kelima dari faktor usia. Sekarang yang keenam dari faktor bahasa pertama. Dari bahasa pertama, yakni kita percaya bahwa bahasa yang pertama adalah bahasa dari seorang ibu yang mempunyai pengaruh besar terhadap proses penguasaan bahasa.
Semisal baru lahir, ada seorang bayi baru lahir, orang tuanya antara bapak dan ibu ia bicaranya menggunakan bahasa Arab. Lah otomatis lama kelamaan tahun demi tahun sang bayi tersebut akan bisa berbahasa Arab juga. Sebaliknya, jika seorang ibu dan seorang ayah berbahasa Madura, berbahasa Indonesia, lama kelamaan anaknya juga akan tahu bahasa Indonesia dan juga bahasa Madura. Itulah dari faktor bahasa pertama sangatlah penting, sangatlah menjadi problem bagi pembelajaran bahasa Arab. Terus yang ketujuh adalah metode. Metode pembelajaran bahasa Arab sangat penting. Bagaimana caranya agar kita cepat belajar bahasa Arab? Itu harus menggunakan metode-metode. Semisal contoh, setiap hari kita harus menggunakan listening atau percakapan. Semisal kita lihat di YouTube ada percakapan antara si fulan dan si fulan satunya menggunakan bahasa Arab. Itulah yang dimaksud metode. Jika kita setiap harinya mendengarkan listening, mendengarkan percakapan bahasa Arab, lama-lama kita akan bisa. Terus metode yang lain, semisal kita sering membaca kitab, membaca terjemahan kitab. Semisal faslun yajibu, semisal kita setiap hari baca kitab yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, ini terus. Kalau kita setiap hari maka kita akan gampang, kita mudah akan belajar bahasa Arab. Itu yang dari metode. Sekarang dari 8. Sekarang yang ke-8 adalah dari kurikulum. Tidak terlaksananya kurikulum dengan baik di sekolah. Maka itu menjadi problematika, menjadi masalah dalam pembelajaran bahasa Arab. Seperti melaksanakan kurikulum formal yang meliputi tujuan pengajaran baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Dan tujuan pengajaran bahasa Arab sebagaimana tercantum dalam kurikulum ialah mendidik manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tujuan khusus pengajar bahasa Arab adalah siswa memiliki pengetahuan dan kecakapan bahasa Arab dan mampu menggunakan sebagai alat komunikasi. Yang kedua, bahan pelajaran yang tersusun secara sistematis yang akan disajikan kepada para siswa. Yang ketiga, strategi belajar mengajar dengan berbagai macam kegiatan yang dalam kurikulum bahasa Arab telah ditentukan sebagai cara atau sebagai metode. Yang keempat, sistem evaluasi untuk mengetahui sampai mana tujuan pengajaran telah tercapai. Seringkali guru memberikan pelajaran bahasa Arab bisa menepati waktu yang telah ditargetkan kurikulum, tetapi setelah diadakan penilaian ternyata belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kurikulum itu sangat penting bagi pelajar bahasa Arab. Nah, kurikulum di sini adalah semisal contoh kurikulum di sekolah. Jadi di sekolah kita harus ada visi dan misi. Sama dengan kurikulum bahasa Arab. Jadi kita harus menentukan semisal besok kita harus belajar ini sampai dari materi ini sampai ini. Nah, keesokan harinya dari materi ini harus ini. Itu adalah kurikulum. Jadi harus menentukan agar supaya apa? Agar supaya materi yang didapat bisa, agar supaya materi yang dipelajari dapat agar supaya cepat didapatkan oleh seorang siswa atau oleh seorang pelajar. Terus yang ke-9 adalah media dan sarana dan prasarana. Keterbatasan media yang ada atau keterbatasan sekolah dalam menyediakan media pembelajaran. Adapun solusinya adalah menyediakan media pelajaran yang memadai. Itu juga menjadi problem. Semisal contoh laptop atau komputer di suatu sekolah, jika mempelajari tentang bahasa Arab itu sangat penting. Semisal kamus, itu harus memadai. Itu adalah sarana prasarana. Terus yang ke-10 adalah guru. Profesionalisme. Seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pelajaran kurikulum dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Jadi guru harus memahami bagaimana murid itu menerima pelajaran. Apakah murid itu IQ-nya cepat menerima pelajaran ataukah tidak. Jadi guru harus memahami
Jadi kalau sudah memahami, guru memahami karakter seorang murid, maka tidak akan sembarangan memberikan suatu pelajaran. Semisal murid itu sulit menerima pembelajaran, lah pastinya seorang guru memberikan pelajaran yang agak ringan. Nah kalau seorang guru sudah memahami, tahu bahwa murid tersebut EQ-nya sangatlah tinggi, kalau dijelaskan suatu pelajaran itu cepat menangkapnya, maka pelajaran yang diberikan adalah yang agak tinggi juga. Makanya guru harus mengetahui kemampuan atau EQ-nya seorang murid, itu sangatlah penting. Dan juga guru yang bukan ahlinya jangan sampai mengajar kepada pelajaran yang bukan ahlinya. Agar supaya apa? Agar supaya tidak menjadi permasalahan, tidak menjadi problem kepada siswa dalam belajar bahasa Arab. Terus yang ke-11 adalah waktu belajar. Dari segi waktu belajar bahasa Arab untuk siswa di sekolah relatif sangat sedikit. Semisal 1 minggu 2 jam. Maka pemerolehan dalam 1 minggu itu adalah sedikit. Terus dibandingkan dengan 1 minggu 4 jam. Maka pemerolehannya akan semakin banyak. Itulah sangatlah penting waktu belajar di dalam sekolah. Nah semestinya sebagai siswa, lebih-lebih mahasiswa, itu tidaklah hanya belajar di dalam kampus, di dalam sekolah saja. Di luar sekolah harus juga belajar. Artinya kenapa? Karena belajar di sekolah tidak tidak sepenuhnya sehari itu belajar. Mungkin cuma 2 jam, 1 jam atau 3 jam. Makanya harus menyajikan waktu atau membagikan waktu untuk belajar bahasa Arab. Terus sekarang yang terakhir adalah sosial politik. Sosial politik di sini bahasa Arab sampai saat ini nampak belum didayagunakan secara optimal. Ia baru dimanfaatkan dalam rangka pengiriman TKI ke berbagai negara di Timur Tengah, padahal dengan politik dan diplomasi yang menyeluruh bahasa Arab dapat dipergunakan untuk membuka peluang-peluang baru yang lebih menguntungkan dalam bentuk kerjasama di bidang-bidang yang lebih strategis seperti ekonomi dan pendidikan. Meski sebenarnya pendayagunaan bahasa Arab di bidang pendidikan sudah mulai mengalami perkembangan yang cukup berarti di negara Timur Tengah dan sebagian Afrika dengan menjamurnya kamus-kamus atau ensiklopedi bahasa Arab dalam berbagai disiplin ilmu, namun sangat disayangkan karena kurangnya jalinan kerjasama di bidang tersebut, maka masyarakat Indonesia sedikit kurang begitu mengenal atau mendapat informasi mengenai hasil usaha tersebut. Kamus-kamus itu, ensiklopedi itu kurang, bahkan belum masyarakat di kalangan minoritas bangsa Indonesia sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tidak bisa saya sempurnakan seperti yang Ibu sempurnakan. Mohon maaf ya Bu Fitri. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.